Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sudah mengolah dari limbah kotoran ternak. Ada beberapa formulasi komposisi bahan yang kita olah di sini. Yang pertama di sini adalah murni dari kotoran sapi saja. Kemudian yang di samping sebelah kiri saya ini komposisi kotoran sapi dengan kotoran ayam dengan perbandingan 70% kotoran sapi dan 30% kotoran ayam. Nah, masing-masing bahan baku ini tentu saja memiliki kualitas yang berbeda, yang itu akan mempengaruhi dari kualitas produk kompos yang akan dihasilkan. Proses pembuatannya dari 1 ton, setiap pembuatan ini 1 ton bahan baku itu kita tambah dengan sekitar 1 liter E4 yang dilarutkan dalam 1000 ml atau 1 liter molase, dan kemudian ditambah dengan air sekitar 10 liter sampai 20 liter. Nah, itu kita pertama bahan baku kita siapkan, kemudian dekomposer ya, ditambah dengan molase, ditambah dengan air, kita larutkan, kemudian kita siram secara merata. Setelah itu ditutup dengan terpal. Nah, fungsinya di sini penambahan tetes gula itu adalah untuk mengaktifasi mikroorganisme sehingga dia mendapat makanan awal dulu, kemudian mereka akan aktif untuk menghancurkan bahan baku kompos ini sehingga kompos bisa jadi. Nah, indikasinya proses fermentasi berjalan ini adalah adanya satu kenaikan suhu, sehingga setiap 2 hari atau 4 hari sekali kita cek suhunya. Nah, ada dari hasil pengukuran itu ada peningkatan suhu dari awalnya sekitar 30-an menjadi sampai 50. Nah, ini menunjukkan bahwa proses perombakan atau dekomposisi bahan baku kompos ini berjalan. Setelah 10 minggu sampai 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu, terpal bisa kita buka, kemudian kita balik supaya suhunya turun dan itu mendekati kompos matang. Juga kadar airnya berkurang menjadi 30%. Dan sesuai standar mutu, terakhir kadar air itu maksimal hanya 20% saja. Ini yang dari komposisi kotoran sapi dengan kotoran ayam. Berikutnya adalah kita juga akan membuat, kita juga mengolah ini kotoran sapi dicampur dengan sekam padi dengan komposisi 90% kotoran sapi dan 10%-nya adalah sekam padi. Nah, ini masih berjalan proses fermentasinya sehingga ini suhunya masih 40, di atas 40, sehingga ini masih tetap kita tutup terpal sampai kira-kira 4 hari, setelah itu baru kita buka. Ini yang komposisi kotoran sapi dengan sekam. Nah, yang terakhir ini yang kita olah, kita buat kompos adalah murni dari kotoran ayam saja. Ini sebanyak 300 kg kotoran ayam, kemudian kita fermentasi. Nah, ini suhunya masih 40-an, jadi masih perlu sekitar 1 minggu lagi. Di kompos yang sudah matang kita bisa melihat di sini warnanya gelap, ini sudah mendekati warna tanah yang kaya akan bahan organik ya. Kemudian suhunya sudah suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa kompos sudah matang. Yang berikutnya adalah kadar airnya. Nah, kalau kita remas kemudian tidak ada air di sini, berarti ini kadar airnya sudah memenuhi standar. Nah, ini yang menunjukkan beberapa ciri kompos yang sudah matang. Untuk kualitas lainnya nanti yang perlu diukur sesuai persyaratan izin edar itu ada C organiknya, kemudian CN rasio, pH, kemudian unsur mikro, Fe, Zn, dan lagi secara biologi juga kandungan E. coli ya sama salmonella nanti akan kita ukur di laboratorium, juga kandungan logam berat dan bahan-bahan pengikut seperti plastik atau kerikil. Ini yang akan kita ukur di laboratorium. Setelah nanti keluar hasil uji mutu dari laboratorium, kita akan tahu pupuk yang kompos yang diolah ini sudah memenuhi syarat yang persyaratan teknis minimal untuk pupuk organik atau masih perlu kita tingkatkan lagi. All of my heroes stood up straight.